Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terjemahan bab 14 yang berjudul Optimisasi Proses dengan Eksperimen yang Dirancang dengan saya sendiri, Najla Salika, dan rekan saya, Aisyah Sawanabila. Yang pertama itu adalah metode dan desain permukaan respon. Response Surface Methodology atau RSM adalah teknik statistik untuk membangun model empiris dan melakukan optimisasi sistem di mana beberapa variabel mempengaruhi satu atau lebih respon. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan atau meminimalkan respon tersebut. Pada sebagian besar masalah RSM, bentuk hubungan antara respon dan variabel-variabel independen tidak diketahui. Oleh karena itu, langkah pertama dalam RSM adalah menemukan perkiraan yang sesuai untuk hubungan yang sebenarnya antara variabel real dan variabel independen. Biasanya, polinomial order rendah di beberapa wilayah dari variabel independen digunakan. Jika respon dimodelkan dengan baik oleh fungsi linier dari variabel bebas, maka fungsi yang mendekati adalah model order pertama. Jika ada kelangsungan dalam sistem, maka polinomial dengan derajat yang lebih tinggi harus digunakan seperti model order 2. Pendekatan estimasi menggunakan metode kuadrat terkecil untuk mengestimasi parameter dan RSR dilakukan secara berurutan, yaitu mulai dari model orde pertama dan dilanjutkan ke orde kedua jika diperlukan. Metode pendakian paling curam. Metode ini bertujuan untuk bergerak secara efisien menuju kondisi optimal dengan menggunakan model orde pertama. Arah pendakian paling curamnya yaitu adalah normal terhadap kontur permukaan dan proporsional terhadap koefisien regresi BKI. Analisis permukaan orde kedua. Analisis ini digunakan untuk model dengan kelangsungan. Nah, selanjutnya itu adalah studi ketangguhan proses. Studi ini bertujuan untuk menentukan kondisi proses yang mencapai target dan minim variabilitas meskipun ada gangguan ataupun noise. Latar belakang dan metode Taguchi. Yang pertama yaitu desain parameter kuat atau RQD, di mana klasifikasi variabelnya adalah control versus noise. Gunakan array selang yaitu inner array atau faktor kontrol dan outer array atau faktor noise. Statistik utamanya adalah rata-rata tiap kombinasi dan rasio sinyal terhadap noise, yaitu menggabungkan rata-rata dan varians. Namun terdapat kritik terhadap metode Taguchi, yaitu eksperimen besar dengan resolusi rendah dan rasio S per N tidak konsisten dalam mengurangi variabilitas. Nah, selanjutnya itu pendakian RSM untuk ketangguhan proses. Model integratif adalah gabungan faktor kontrol dan noise dalam satu model. Asumsi noise-nya adalah mean sama dengan 0 dan variance-nya sama dengan sigma kuadrat. Covariance antara variabel noise adalah sama dengan 0. Ekspektasi invariant respon dapat dilihat pada slide berikut. Sekarang, variance dapat diperoleh dengan menerapkan operator variance pada ekspresi terakhir ini. Model variance yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Kami telah membuat model sederhana untuk rata-rata dan variance variabel respon yang diinginkan. Perhatikan hal berikut. Yang pertama, model mean dan variance hanya melibatkan variabel yang dapat dikontrol. Ini berarti bahwa kita berpotensi menetapkan variabel yang dapat dikontrol untuk mencapai nilai target mean dan meminimalkan variabilitas ditransmisikan oleh variabel kebisingan. Yang kedua, meskipun model variance hanya melibatkan variabel yang dapat dikontrol, model ini juga melibatkan koefisien regresi interaksi antara variabel yang dapat dikontrol dan variabel yang mengganggu. Ini adalah bagaimana variabel yang mengganggu memengaruhi respon. Yang ketiga, model variance adalah fungsi kuadrat dari variabel-variabel yang dapat dikontrol. Yang keempat, model variance selain sigma kuadrat hanyalah kuadrat pemiringan model respon yang disesuaikan dalam arah variabel gangguan. Untuk menggunakan model-model ini secara operasional, kita akan yang pertama lakukan percobaan dan buat model respon yang sesuai seperti persamaan 14.4. Yang kedua, gantikan koefisien regresi yang tidak diketahui dalam model rata-rata dan varians dengan estimasi kuadrat terkecilnya dari model respon dan digantikan dalam model varians dengan kuadrat rata-rata residual yang ditemukan saat menyesuaikan model respon. Yang ketiga, optimalkan model mean dan varians secara bersamaan. Seringkali ini dapat dilakukan secara grafis. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang metode optimisasi lainnya, bisa dilihat dalam Meyers dan Montgomery. Lalu yang selanjutnya model respon umum yang melibatkan variabel-variabel ini adalah sebagai berikut, di mana fx adalah bagian dari model yang hanya melibatkan variabel yang dapat dikontrol dan faktor-faktor gangguan. Biasanya struktur untuk
Hx, Z adalah istilah yang melibatkan efek utama dari faktor gangguan dan interaksi antar faktor yang dapat dikontrol dan faktor gangguan. Biasanya struktur Hx, Z adalah sebagai berikut. Struktur untuk fx akan tergantung pada jenis model untuk variabel yang dapat dikontrol yang dianggap tepat oleh peneliti. Pilihan logisnya adalah model orde pertama dengan aksi antaraksi dan model orde 2. Jika kita mengasumsikan bahwa variabel gangguan memiliki rata-rata nol, varian sigma kuadrat Z dan memiliki covariance nol dan bahkan variabel gangguan dan kesalahan acak epsilon memiliki covariance nol, maka model rata-rata untuk responnya adalah sebagai berikut. Untuk menemukan model varians, kita dapat menggunakan pendekatan transmisi kesalahan dari bagian 8.7.2. Hal ini melibatkan perluasan persamaan 14.5 di sekitar Z sama dengan 0 dalam deret Taylor order pertama, di mana R adalah sisanya. Jika kita mengabaikan sisanya dan menerapkan operator varians pada ekspresi terakhir, model varians untuk responnya adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah contoh 14.3, yaitu desain yang kuat. Untuk mengilustrasikan sedikit tahanan proses, pertimbangkan sebuah eksperimen dijelaskan secara rinci dalam Montgomery, di mana 4 faktor dipelajari dalam desain faktorial 2 pangkat 4 untuk menyelidiki pengaruhnya terhadap laju filtrasi produk kimia. Kami akan asumsikan bahwa faktor A, suhu, sulit dikendalikan secara penuh proses skala penuh tetapi dapat dikontrol selama percobaan yang dilakukan di pabrik percontohan. 3 faktor lainnya, yaitu tekanan, konsentrasi, dan laju pengadukan adalah mudah dikendalikan. Dengan demikian, faktor kebisingan Z1 adalah suhu dan variabel yang dapat dikontrol. X1, X2, dan X3 adalah tekanan, konsentrasi, dan laju pengadukan. Para peneliti menyimpulkan, melakukan desain tidak direplikasikan. 2 pangkat 4 yang ditunjukkan pada tabel 14.4 karena kedua faktor yang dapat dikontrol dan faktor kebisingan berada dalam desain yang sama. Desain faktorial 2 pangkat 4 yang digunakan dalam percobaan ini adalah merupakan contoh dari desain array gabungan. Kami ingin mencegah kondisi operasi tambahan yang memaksimalkan laju filtrasi dan meminimalkan variabilitas yang ditransmisikan dari variabel kebisingan suhu. Untuk selanjutnya, yaitu solusi dengan menggunakan metode untuk menganalisis desain faktorial 2 pangkat K dari bab 13. Model responnya adalah sebagai berikut, yaitu dengan menghasilkan nilai 70,06 ditambah 10,81 Z1 ditambah 4,94 X2 ditambah 7,31 X3 dikurang 9,06 X2 Z1 ditambah 8,31 X3 Z1. Dengan menggunakan persamaan 14.6 dan 14.7, kita dapat menemukan mean dan model varians sebagai berikut. Dan kita menghasilkan nilai yang tertera pada PPT ini. Sekarang kita asumsikan bahwa tingkat rendah dan tinggi dari suhu variabel kebisingan telah dijalankan pada satu deviasi standar deviasi di kedua sisi dari nilai tipikal atau rata-ratanya, sehingga nilainya menghasilkan 1. Kemudian kita tahu bahwa ini adalah kuadrat rata-rata residual yang diperoleh dengan menyesuaikan model respon. Oleh karena itu, model variansnya menjadi sebagai berikut. Selanjutnya, untuk contoh 14.4 manufaktur yang kuat, kita ketahui bahwa studi ketahanan proses dilakukan di pabrik manufaktur semikonduktor yang melibatkan dua variabel yang dapat dikontrol, X1 dan X2, dan satu faktor gangguan yaitu Z. Perhatikan kita ketahui bahwa desain eksperimental adalah desain komposit pusat yang dimodifikasi di mana aksial yang berjalan dalam arah Z telah dihilangkan. Hal ini dapat dilakukan. Mungkin untuk menghapus run ini karena kita tidak ada suku kuadrat dalam variabel kebisingan, tidak dimasukkan dalam model. Tujuannya adalah untuk menemukan kondisi operasi yang memberikan respon rata-rata antara 90 dan 100, sambil membuat variabilitas yang ditransmisikan dari variabel yang ditransmisikan pada variabel kebisingan sekecil mungkin. Kemudian untuk solusinya, kita menggunakan persamaan 14.5. Model respon untuk proses ini studi keunggulan, yaitu kita menghasilkan nilai persamaan sebagai berikut.
Selanjutnya kita tahu kecocokan kuadrat terkecilnya, yaitu persamaan berikut, dan kita tahu dari persamaan 14,6 model rata-ratanya adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita ketahui menggunakan persamaan 14,7, model variansnya adalah sigma z kuadrat, yaitu 5,55 plus 4,94 X1 plus 2,55 X2 kuadrat plus sigma kuadrat. Selanjutnya, untuk 14,3 operasi evolusioner, sebagian besar teknik pemantauan proses mengukur satu atau beberapa karakteristik kualitas output dan jika karakteristik kualitas ini memuaskan, tidak ada modifikasi proses yang dilakukan. Namun dalam beberapa situasi di mana ada hubungan yang kuat antara satu atau lebih variabel proses yang dapat dikontrol dan karakteristik kualitas yang diamati atau variabel respon, metode pemantauan proses lainnya terkadang dapat digunakan. Sebagai contoh, anggaplah bahwa insinyur kimia ingin memaksimalkan hasil proses. Hasil adalah fungsi dari dua variabel proses yang dapat dikontrol, yaitu suhu X1 dan waktu X2. Dengan persamaannya Y sama dengan F X1 X2 plus epsilon, di mana epsilon adalah komponen kesalahan acak. Insinyur kimia telah menemukan satu set kondisi operasi atau level untuk X dan X yang memaksimalkan hasil dan memberikan nilai yang dapat diterima untuk semua karakteristik kualitas lainnya. Optimasi proses ini mungkin telah dilakukan dengan menggunakan RSM, namun meskipun pabrik beroperasi secara terus-menerus pada tingkat ini, pada akhirnya akan melenceng dari optimal sebagai akibat dari variasi bahan baku yang masuk, perubahan lingkungan personil yang beroperasi dan sejenisnya. Sebuah metode diperlukan untuk operasi dan pemantauan proses yang berkelanjutan dengan tujuan untuk memindahkan kondisi operasi ke arah yang optimal atau mengikuti penyimpangan. Metode ini seharusnya tidak memerlukan perubahan besar atau tiba-tiba dalam kondisi operasi yang dapat mengganggu produksi. Evolusioner Evolutionary Operation atau EVOP diusulkan oleh Box di tahun 1957 sebagai prosedur operasi semacam itu. Untuk selanjutnya yaitu contoh 14,5 dua variabel EFOP. Pertimbangkan sebuah proses kimia yang hasilnya merupakan fungsi dari suhu X1 dan tekanan X2. Kondisi operasi saat ini adalah kondisi di mana X1-nya 250 derajat Fahrenheit dan X2-nya sama dengan 145 psi. Siklus ini diselesaikan dengan menjalankan setiap titik desain dalam urutan numerik. Hasil pada siklus pertama adalah ditunjukkan pada gambar 14,20. Untuk solusinya, di mana hasil dari siklus pertama dimasukkan ke dalam lembar perhitungan kulasi yang ditunjukkan pada tabel. Pada akhir siklus pertama, tidak ada estimasi deviasi standar yang dapat dibuat. Perhitungan efek utama dari suhu dan prestasi ditunjukkan pada tabel, dan interaksinya ditunjukkan. Sehingga untuk siklus kedua dijalankan dan data hasil panen dimasukkan ke dalam lembar perhitungan. Untuk hasil ketiga sama, yaitu untuk efek tekanannya melebihi batas kesalahannya, dan efek temperatur sama dengan batas kesalahan. Perubahan dalam pengoperasian kondisi operasi sekarang mungkin dibenarkan, mengingat hasilnya tampaknya masuk akal untuk memulai yang baru fase EVOP sekitar titik sekitar titik. Dengan demikian, untuk X1 225 derajat Fahrenheit dan X2-nya 150 psi akan menjadi pusat dari desain pada fase kedua. Untuk aspek penting dari EFLP adalah memberikan informasi yang dihasilkan kembali ke operator dan supervisor proses. Hal ini dicapai dengan papan informasi EVLP yang ditampilkan secara jelas. Selanjutnya, dari soal tersebut, sebagai contoh pada sebelumnya, kita ketahui hasilnya yaitu sebagai berikut. Ini sama, yaitu kita akhirnya bisa menggunakan untuk memperkirakan deviasi standar pengamatan, di mana kan menunjukkan jumlah titik yang digunakan dalam desain. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.